Siap, dilaksanakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati hadir staf manajemen dari komite medis dan seluruh kepala ruangan dan para staf seluruhnya dari pelayanan dan cek resmi kepala ruangan seluruhnya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi kita kesehatan sehingga dapat berkumpul pada pagi berbahagia ini. Selamat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi Junjungan kita Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu tahun ini. Baiklah, pagi ini mungkin saya akan bercerita sedikit ya, karena minggu-minggu kemarin kita dari berbagai rumah sakit ya, ketuan nakes non ASN kita ya ada 8 orang. Kita ya diantaranya kami dengan Pak Amri, saya, kemudian ada dari Aprijal, sudah kita Aprijal, Pitra, Andre, ada yang ada semuanya, Aseng, Andre, Misna ini, jadi berjumlah 6 orang, kami semua 8 orang berangkat kemarin itu guru-guru yang didampingi oleh tim dari Komisi 3 dan Dinas Kesehatan. Kita berangkat ke Jakarta. Jadi ya sampainya di ibu kota kita rencana mau ketemu dengan Permenpan RB. Jadi untuk ketemu itu memang kita harus bernego, artinya menentukan waktu itu nggak segampang di sini. Kalau ketemu itu harus langsung ketemu, kita harus mencari jalur yang terbaik. Nah, kemudian alhamdulillah adalah yang fasilitasi kita untuk ketemu dengan Menpan RB. Kita ketemu waktu itu pagi jam 9. Memang ada juga tim yang lain dari Sultan, mungkin hal yang sama. Tapi kita dulu yang diberi kesempatan. Saya mau bercerita sedikit kronologi bahwa kita semua masuk ke 8 kita ini masuk dan duduk bersama dalam satu meja panjang. Jadi semua kita ini mewakili masing-masing, ada berbicara. Ya, pertama saya dulu memberikan kronologi kenapa kita datang ke sana. Sampaikan bahwa ketakutan kita bahwa Permenpan yang menyatakan November 28 November 2020 itu akan berlaku sehingga non ASN akan dikeluarkan dari rumah sakit atau diberhentikan, sehingga kita harus bekerja sama dengan pihak ketiga, kan begitu. Nah, ternyata itu alhamdulillah Menteri Perempuan ini itu melalui deputi, asisten deputinya menyatakan bahwa itu diabaikan saja dulu. Artinya itu tidak boleh berlaku dulu. Dinyatakannya bahwa tidak boleh ada
pengertian massal, artinya tidak boleh, itu tidak berlaku. Jadi kita nggak usah cemas bahwa deadline kita itu November semua non ASN akan kita keluarkan, tidak berlaku. Ya, kita tenang. Oke. Nah, satu poin. Poin kedua, bahwa kita menyampaikan bahwa formasi untuk daftar Betul terlampau kecil karena mengingat jumlah yang kita ajukan kemarin itu 755 orang yang bukan ASN. Itu menyangkut dengan nakes dan tenaga non nakes. Nah, itu ditampung. Dan satu lagi perlu saya luruskan bahwa untuk Aceh Tengah kita dapat kuota tahun ini 368 orang untuk bisa ikut tes P3K. 100 dari rumah sakit Datu Beru. Ya, supaya clear ya, supaya nanti ada di luar lagi simpang siur. Jadi 100 dari rumah sakit Datu Beru. Dan ini kita sampaikan bahwa itu kecil mengingat jumlah dari non ASN rumah sakit Datu Beru itu melebihi setengah dari jumlah ASN kita. Saya nyatakan di situ bahwa kalau ini diberlakukan, kalau ini tidak dilantik, diangkat menjadi P3K atau ASN, rumah sakit akan kolaps. Nah, mereka menyadari dan mereka juga menyatakan bahwa pemerintah punya kemampuan yang terbatas. Artinya kita akan tetap perhatikan dan di tiap tahun akan di formasinya akan bertahap diberikan sampai ya, ada kutipan beliau bahwa Indonesia itu bukan Takengon saja. Kita mengerti, tapi dengan tanggapan beliau dan sudah mengetahui bahwa Takengon itu ada Rasul Datu Beru, kita butuhkan itu, alhamdulillah sudah tercapai. Suasananya clear, artinya suasananya enak, semua dapat berbicara. Cuman yang menjadi masalah adalah si Speaker ya, Aseng nih. Aseng dan kawan-kawan itu kan jajanan non nakes, ada yang tamatan SMA, ada tamatan SPG, yang teman kita yang ada pramu itu ya. Itu memang sampai sekarang belum dapat solusi dari Kemenpan bahwa belum ada aturan yang ada formasi orang itu di rumah sakit. Artinya mereka ini tidak ada formasi memang di rumah sakit. Sampai saya sedih juga lihat si Asing waktu itu dikatakan deputi ya Anda harus ikut gitu. Tapi mereka pun sudah tahu bahwa di rumah sakit itu tenaga mereka dibutuhkan. Artinya bukan semua nakes, ada juga tenaga yang lain untuk listrik segala macam air ada di rumah sakit itu. Yang selama ini mereka sangka itu semua. Kemudian setelah itu kita ya diberikan cenderamata karena kita sudah terima dengan baik, ya kita sudah diberi peluang untuk berbicara selebar-lebarnya, nah, untuk cenderamata dan kita bersama. Setelah itu kita beraudiensi juga ke DPR RI, ya ke DPR RI kita difasilitasi ke sana. Dan kita beraudiensi juga dengan di DPRI. Kita juga menyampaikan keluh kesah kita di sana. Yang menjadi titik penting sini adalah bahwa kita audiensi dengan Pak Nasir Jamil gitu dari PKS, ya perwakilan Aceh. Yang kita ambil positifnya adalah bahwa Nasir Jamil ini adalah Menteri Perempuan itu teman dia di komisi dulu. Dan dia sudah diminta janji sama rekan-rekan kita bahwa dia akan menyampaikan ke Menpan masalah kita ini secara pribadi. Ya, mudah-mudahan itu akan menambah kemudahan kita difasilitasi. Mungkin sedikit hanya itu yang saya sampaikan. Nanti apabila ada yang kurang lagi bisa bertanya ke tim kami langsung. Mungkin saya agak lupa sedikit. Oh ya, kemudian setelah itu hari kedua sebenarnya dari tim DPR kita sama beraudiensi juga ke Kemenkes. Kemenkes cuma menyatakan bahwa akan diusahakan pengangkatannya bertahap. Ya. Oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kami usahakan ini berbuah manis ke depannya. Kita berdoa bersama-sama.
mudah-mudahan apa yang jadi jerih payah teman-teman kita semua ke sana memberikan hasil yang baik buat kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kemudian sedikit lagi saya sampaikan bahwa masalah kebersihan ini saya lihat tadi sore, tadi pagi saya putar-putar di atas, banyak potong rokok saya. Ya kita nggak cerita ke pasien lah, ke kita dulu. Artinya kita jagalah kebersihan kita dulu yang memberikan contoh kepada tamu kita, yaitu pasien. Mungkin kedepannya kalau merokok ya mau ada puntungnya kemakan lah, kemudian mengganggu nggak dilarang merokok. Oke, mungkin minggu ini karena ini kita sampaikan, kita doakan mudah-mudahan BPJS pun cepat mengkelirkan uangnya pada minggu ini sehingga dapat dibagikan. Itu yang baru kita semangatkan. Kita berdoa supaya BPJS mencairkan dananya minggu ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.